Sering dengar iman ya. Ini kami orang beriman. Nah, sekarang kalau lebih dalam saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa itu iman? Ada yang pernah lihat wujudnya kah? Seperti apa iman itu? Iman itu Bapak Ibu sekalian sesuatu yang diikrarkan dengan lisan, direnungi dengan pikiran, dan diyakini dalam hati. Itu iman. Dan diaplikasikan dengan anggota tubuh dari apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan larang. Nah seperti itu keimanan. Jadi saya ulangi, apapun yang diucapkan dengan lisan. Kita bilang misalnya saya beriman kepada Allah. Kemudian dipikirkan dengan akal kita. Kita mulai memikirkan, merenungi tentang Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi. Mentadaburi ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Meyakini dalam hati, apapun yang Allah janjikan benar, apa yang Allah larang, itu berarti berbahaya. Kemudian aplikasikan dengan anggota tubuh. Nah itu keimanan. Nah iman ini Bapak Ibu sekalian, dia akan bertambah dengan amal soleh. Makin kuat kita beramal soleh, maka makin terasa tebal iman dalam hati itu. Contoh kalau kayak Bapak Ibu lagi umroh ya, walaupun cuma reguler 9 hari, beda nggak kira-kira perasaan sebelum umroh dengan pada saat sudah pulang umroh? Mana yang terasa imannya lebih dekat dengan Allah? Pulang kan gitu. Kenapa? Karena kan kita kesana ibadah. Bahkan mungkin tidak ada waktu kita untuk nonton gosip, untuk bahkan televisi pun mungkin di kamar hotel nontonnya orang lagi tawaf kan gitu. Kita masuk mall tidak ada musik. Kita pulang sore atau pagi ada pengajian dengan ustadznya atau kiainya kan gitu. Sampai kita pulang. Makanya terasa berbeda karena beribadah kepada Allah. Nah kalau makin sering Bapak Ibu ibadah, maka makin terasa iman itu bertambah. Dan iman ini tidak ada batasnya. Makin giat kita beribadah, maka makin tebal dia, makin tebal. Makin semangat kita beribadah kepada Allah nantinya. Dan juga kita makin jauh dari perbuatan pelanggaran. Sebaliknya dia akan kendor, dia akan berkurang, bahkan bisa hilang dengan dosa dan kekufuran. Jadi kalau ada orang buka pintu-pintu pelanggaran, maka dia seperti mengikis level imannya. Misalnya imannya 10, dia buat dosa dan jadi 9. Dia buat dosa lagi dan jadi 8. Begitu terus, bisa habis iman itu. Kalau sudah habis imannya, Bapak Ibu sekalian, itu walaupun kejadian besar depan matanya kayak gempa bumi, tsunami, itu nggak ada pengaruh, jarang rasa takutnya lagi sama Allah. Karena imannya nggak ada. Kalau iman itu ada, sedikit aja kita lihat, misalnya kita dengar berita orang meninggal, kita jadi ketakutan, jangan sampai saya juga meninggal nanti gimana nih. Terus segera kita bertaubat. Nah itu ciri keimanan. Jadi kita ada dorongan untuk lebih dekatkan diri kepada Allah. Kita mau bersemangat mengerjakan ibadah dan meninggalkan larangan, itu namanya keimanan. Jadi iman itu dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Saya kasih satu kaidah sederhana. Bagaimana caranya supaya iman itu ada dan terasa dalam hati? Harus ada pondasi tangganya. Pondasi tangga pertamanya itu ilmu. Nah, Bapak Ibu hadir di majelis ilmu seperti ini, itu pondasi iman. Karena iman tidak mungkin datang tanpa ilmu, nggak bisa. Dengarin ayat Al-Quran, dengarin hadis Nabi SAW, dengarin tentang kisah orang soleh, orang soleh, maka itu akan menambah keimanan. Jadi ilmu dulu, di atasnya akan mendatangkan keimanan. Kalau iman sudah ada, maka kita akan mudah untuk mengerjakan amal soleh dan meninggalkan larangan. Nah seperti itu tangganya. Ya, jadi nggak mungkin orang beriman tanpa ilmu. Tidak mungkin orang beramal soleh tanpa iman. Nah seperti itu. Baik, iman ini adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidup seseorang. Karena dengan adanya keimanan, orang kalau sudah beriman ini Bapak Ibu sekalian bisa berubah semua. Orang penakut jadi pemberani karena imannya. Orang pengecut jadi pemberani ya. Orang yang pelit jadi dermawan ya. Orang yang jahat jadi baik. Itu karena keimanan. Pernah lihat orang dulu pernah jahat terus dia tobat, itu karena keimanan. Yang bisa mengubah orang sekeras apapun bawaan dia dan kesalahannya, bisa berubah jadi orang baik hanya iman. Nggak bisa yang lain. Ya, kapan keimanan dalam hatinya, maka mudah dia untuk bisa meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi iman memang ini sesuatu yang paling mahal. Apa yang membuat sekarang, sudah tidak asing sekarang teman-teman kita di Gaza, apa yang membuat mereka dengan luar biasa legowo bisa menerima rumahnya hancur, keluarganya mati, dia gendong bayinya gitu kan, habis semuanya, tapi masih bisa bilang Alhamdulillah. Karena keimanan mereka. Iman itu akan membuat dunia ini jadi kecil Bapak Ibu sekalian. Karena targetnya adalah akhirat, ada yang lebih besar. Iman yang membuat orang kalau mengatakan, oh kalau ada nikmat saya bersyukur. Kita makan, kita minum, kita ada nikmat, Alhamdulillah. Iman akan mengatakan kepada kita, kalau ada ujian kita bersabar. Akan ada balasan nanti di akhirat. Itu iman semua yang akan mengontrol kita. Walaupun tidak nampak wujudnya, tapi kita bisa rasakan keimanan itu. Nah ini sesuatu yang paling mahal ya, yang harus kita jaga tentunya.